Lab rahasia Thomas Edison. Lab rahasia Thomas Edison. Sai! Ya, Sai! Lab rahasia Thomas Edison. Lab rahasia Thomas Edison. Selamat datang di lab rahasiaku. Kawan, aku punya temuan luar biasa. Apa itu temuan ilmiah? Mungkin begitu. Aku temukan pamflet film di saku belakangku. Serangan hamster mutan. Aku menontonnya 5 kali. Filmnya 10 menit lagi. Ken, kau anggota lab rahasia. Dan kami mencari sesuatu yang benar-benar ilmiah. Kau selalu bilang cari manfaat sains untuk sehari-hari. Ya, karena Pak Edison selalu bilang, aku selalu menyerap ide dari berbagai sumber. Bung, itu cuma tupai. Aku terkapar, medis. Batu itu menyandungku. Tunggu sebentar. Kurasa Ken menemukan fosil. Mungkin saja ini fosil dinosaurus. Ini terlalu kecil. Mungkin fosil bayi dinosaurus. Mana mungkin? Dinosaurus di New Jersey. Jadi, tahukah kau kerangka dinosaurus pertama yang nyaris lengkap ditemukan di New Jersey tahun 1858? Memang fosil itu apa? Awetan sisa-sisa hewan atau tumbuhan dari zaman dulu. Pada dasarnya, Niki, itu petunjuk kehidupan masa lampau dari jutaan tahun silam. Seperti di film, jika DNA dinosaurus dari fosil ini diambil, kita bisa buat sapi, domba, dan ayam super raksasa. Mana ada super raksasa? Kurasa mengkloning ayam raksasa dari DNA dinosaurus itu fiksi ilmiah, Ken. Memang benar. Lagi pula, jejaknya tidak terlihat seperti dinosaurus yang ku tahu. Aku tahu. Ayo kita tanya Cheng. Hei teman-teman lab rahasia, ada apa? Ada fosil dinosaurus di Tiongkok, bukan? Itu benar. Bahkan fosil dinosaurus terkecil di dunia ditemukan di Tiongkok. Microraptor hanya sebesar burung gagak. Nah, mungkin kami menemukan fosil, tapi kami tidak tahu. Kau tahu apa ini? Aku tidak tahu. Maaf. Baiklah Cheng, sampai jumpa. Hei teman-teman, mungkin aku menemukan dinosaurus baru. Ayo kita ke lab rahasia Pak Edison untuk cari tahu apa ini fosil dinosaurus asli. Von Bon, munculkan Pak Edison. Ya, sepertinya itu ide bagus. Memulai sekuens proyeksi Edison. Menampilkan Pak Thomas Edison dalam Dry Ice. Salam tim Uwab. Hai. Hai. Jadi apa yang kalian temukan hari ini? Sepertinya kami menemukan fosil dinosaurus. Pertama, pastikan itu fosil. Lalu, pastikan itu fosil dinosaurus. Lalu kita pakai untuk buat ayam raksasa seperti di serangan hamster mutan. Menurutku itu tidak terdengar ilmiah. Seperti di film, dari fosilnya kita ambil DNA. Entah apa itu. DNA adalah molekul yang mengandung informasi tentang tampilan dan fungsi makhluk hidup. Selain itu, aku menemukan dinosaurus baru. Namanya Kentasaurus. Untung dia tinggalkan jejak kaki. Itu fosil jejak kaki dan sebagian tulang. Apa? Bagaimana caranya? Mereka mati dengan cara tertentu sebelum jadi fosil. Maksud jadi harus terkubur dengan cepat agar tak rusak, terurai, membusuk. Bayangkan jika dinosaurus bicara. Apa aku bilang, Martha? Ayo kita ke gunung, pasti seru. Tapi tidak, kau malah ayo berenang di danau lumpur. Tapi kau suka berenang. Aku suka berenang. Ini bukan berenang, ini tenggelam. Secara teknis, kita belum tenggelam, tapi masih dalam proses. Sungguh? Tapi tidak lama lagi kita tenggelam. Dan ku dengar itu tidak seru. Astaga, kau terus mengeluh. Kita akan mati. Aku berhak mengeluh.
tapi aku tak mengeluh. Itu karena kau. Dalam waktu yang lama, potongan dinosaurus tergencet dan terkubur di bawah lapisan tanah dan batu di atasnya. Bagaimana kalau kita buat fosil sendiri? Ya, setidaknya tiruan fosil. Von Bolt, tolong bawakan aku ampas basah kopi. Ya, tentu, Pak JD. Lalu setengah cangkir kopi dingin. Tunggu dulu, aku tidak habiskan kopiku. Ini, ambillah. Lalu secangkir tepung dan setengah cangkir garam. Semua bahan ini sedikit mirip mineral yang jadi bagian pembentuk fosil. Terakhir, kita perlu sepotong kertas lilin. Campurkan semua bahan. Taruh adonan di atas kertas lilin. Sekarang kita beri jejak agar mirip fosil. Keren, bagaimana dengan ini? Sempurna. Tekan pada adonan, lalu angkat hingga menjejak. Lalu diamkan fosilmu mengering semalaman. Jadi, apa langkah selanjutnya, Angie? Kami tentukan apa ini benar fosil dinosaurus dengan lihat umurnya. Mungkin dari zaman Triasik, Jurasik, atau bahkan periode Kapur. Kedengarannya itu rumit. Kesempatan seringkali dilewatkan orang karena sepintas terlihat sepele dan merepotkan. Pak Edison benar. Kita cari tahu umur fosil dengan penanggalan karbon. Akan kubawakan mesin penanggalan karbon. Oke. Penanggalan karbon itu sejenis pengukuran untuk memperkirakan umur sesuatu. Itu karena... Karbon itu unsur kimiawi. Semua makhluk hidup, termasuk dinosaurus, menyerap karbon 14 selama hidup. Tapi saat mati, karbon 14 berhenti diserap dan jadi memudar. Dengan mengukur jumlah karbon 14 yang tersisa pada sisa dinosaurus, kita perkirakan berapa lama dia mati. Dengan kata lain, berapa umurnya? Tepat sekali. Apa ini cukup tua? Penanggalan karbon 14 hanya sampai 75.000 tahun. Tapi menurutku, ini fosil dinosaurus. Ayo amati dinosaurus yang telah ditemukan. Untuk tahu apa temuanku ini baru. Kawan, ini akan memakan waktu yang lama. Niki, kelemahan terbesar kita itu menyerah. Pak Edison benar. Anak-anak lab rahasia tidak menyerah. Kami sudah melakukan 2 prinsip ilmiah. Pertama, mengukur dan menguji. Selanjutnya, mengamati. Ayo amati dinosaurus di ruang realitas virtual. Ya, kita cocokkan fosilnya dan bertemu dinosaurusku. Von Bolt, aktifkan jendela realitas virtual. Dengan senang hati, Nona Angie. Tunggu, jika ada dinosaurus, kita akan dimakan. Ken, itu hanya proyeksi virtual, tidak nyata. Lagi pula, kebanyakan dinosaurus hanya makan tumbuhan. Oke, itu membuatku merasa lebih baik. Selanjutnya zaman dinosaurus prasejarah. Wow. Ya, double wah. Oke, ayo cari dinosaurus kita. Maksudmu, Kentasaurusku. Niki, 3 hal terpenting dalam keberhasilan adalah akal sehat, kerja keras, dan pantang menyerah. Pak Edison benar. Bagaimana jika Alexander Graham Bell menyerah? Kita tak akan punya telepon. Halo? Jam berapa kau pulang, Alex? Tolong bawakan roti, keju, susu, asparagus, spirit, buah Bagaimana naga. jika Madame Curie berhenti? Dia tak akan menemukan radium dan sinar X. Sayang, tolong matikan lampunya. Aku mau tidur. Bagaimana jika Pak John Harrington menyerah? Apa temuannya? Kita tidak akan punya toilet bilas. Oke, aku paham. Ayo cari terus. Lihat, jejak. Yeay. Di sana. Hasilnya cocok, Ken? Ya, hanya lebih kecil. Ayo. Kentasaurusku berenang. Oh, dia pasti amfibi. Bisa hidup di darat dan di air. Ayo Ken, menyelam dan cari dia. Aku ingin, tapi nanti hidungku kemasukan air. Apa itu? Kawan, kita kedatangan tamu. Apa itu Kentasaurusku? Tidak,
kakinya tak cocok dengan fosilmu. Itu Dryptosaurus, pemburu yang sangat cepat. Kita harus ambil contoh DNA-nya. Sungguh, Ken? Kau masih percaya film fiksi ilmiah? Lihat, cocok dengan fosilku. Tepat sekali. Benar, memang cocok. Wow, Kentosaurus memang hebat. Maaf, Ken. Kau tak temukan dinosaurus baru. Itu Deinosuchus. Wah, buaya prasejarah terbesar yang pernah ada. Ayo kembali ke lab. Kawan, itu dinosaurus realitas virtual. Kita tak berada dalam bahaya. Dalam serangan hamster mutan, semua terlihat mudah. Para ilmuwan hanya mengaduk DNA dinosaurus dan buat pengerat raksasa. Ayolah, Bung. Ada perbedaan antara sains dan fiksi ilmiah. Dan fiksi ilmiah terbaik berdasarkan pada sains sungguhan. Jadi, saat menyoal sains, selalu pastikan untuk memeriksa baik-baik semua fakta yang ada. Ya, ada untungnya juga. Jangan kemana-mana, pada episode berikutnya setelah ini. Jadi emas saja terlalu lunak untuk dijadikan keras seperti gelang. Emas swasa lebih bisa jadi perhiasan. Emas suara. Emas swasa itu emas yang dicampur dengan logam lain untuk memberinya kekuatan. Emas tak tergores seperti logam lain. Makin banyak kandungan emas dalam gelang, makin sulit memudar dalam air garam. Jadi karena itu gelangmu berwarna gelap dan gelang mahal ibu lebih terang. Ya, gelang ibu Angie terbuat dari emas 100%. Aku tak percaya kau boleh meminjamnya. Ibuku agak khawatir, tapi dia menyerah demi ilmu pengetahuan. Haha, dan itu Nona otak besar balasan karena tidak membiarkanku menyontek saat kuis kemarin. Skiza, daripada berbuat curang, kenapa kau tak coba belajar? Belajar? Kenapa? Aku sudah punya kalian yang pintar dan tinggal ku contek. Abaikan dia. Kita harus kembali ke laboratorium. Dan aku harus kembalikan. Oh! Gelang ibuku! Pasti aku menjatuhkannya saat Skizer menyiramku. Gelangnya hilang. Kau pasti akan dihukum jika ibu tahu itu hilang. Oh, kalau begini tak akan ketemu. Ayo kembali ke lab dan cari solusi. Kita perlu rencana cepat. Agar dapat ide bagus, carilah banyak ide. Benar, putar otak. Ada ide? Pindah ke pulau terpencil di mana kau bisa kabur. Hei, anjing punya 220 juta sel sensitif terhadap bau. Mereka bisa mengendus kotoran paus dalam air dari 1 kilometer. Jika anjing bisa temukan kotoran paus, kenapa emas tidak? Kan, tak ada anjing pengendus emas. Tunggu dulu, mungkin dia ada benarnya. Emas itu logam dan ada detektor logam. Seperti punya pemburu harta karun. Kita harus dekati masalahnya secara ilmiah. Pertama, teliti. Siap. Ini detektor logam buatan Alexander Graham Bell dan Simon Newcomb. Detektor logam induksi elektromagnetis. Nah, kebetulan aku tahu bangsa Tionghoa kuno punya yang sederhana. Aku pilih yang sederhana. Ayolah kawan, detektor induksi elektromagnetis ini terlihat keren. Ayo tanya dulu sebelum memutuskan. Halo teman-teman jeniusku. Halo, Jeng. Kau punya info orang dalam tentang detektor logam pertama? Tentu saja, lengkungan raksasa ini sejenis detektor logam yang dipakai untuk melindungi Kaisar Tiongkok dari serangan. Ada yang percaya ini terbuat dari magnetit. Magnetit terdiri dari besi dan besi oksida. Saat terbentuk oleh panas dan tekanan vulkanis, sifatnya jadi magnetis. Batu magnetis. Bingo! Dan ingat, senjata zaman dulu terbuat dari besi. Dan besi tertarik pada sesuatu yang bersifat magnetis.
Jadi lengkungan ini seperti magnet tapal kuda raksasa. Keren. Terima kasih, Cheng. Kita tak bisa bawa benda sebesar itu ke pantai. Ya, kita perlu yang ringkas dan kita perlu sekarang. Kembali pakai detektor logam induksi elektromagnetis. Von Bolt, jendela realitas virtual, cepat! Selanjutnya, Lab Alexander Graham Bell. Apa? Kau mau pepperoni di atasnya? Pak Bell bicara pada temuannya yang paling hebat, telepon. Ya, Nona. Aku ciptakan saat berumur 29 tahun. Bung, kami paham kau juga ciptakan. Detektor logam modern. Gelang emas ibuku hilang dan gelangnya sangat tua. Kami mau pakai magnetit. Tunggu dulu. Gelang emas ibumu? Batu magnetis tidak akan berguna kecuali itu emas suasa. Emas dicampur besi. Banyak perhiasan tidak mengandung besi. Itu terlalu berat. Bagaimana kami cari gelangnya jika tak ada kandungan besi? Semua logam itu konduktor listrik. Berarti emas bisa diubah jadi magnet dengan listrik. Itu dia. Listrik menghasilkan medan magnet dan medan magnet menghasilkan listrik. Jika ada satu, ada yang lain. Tepat sekali. Jika listrik dialirkan ke gelang, akan terbentuk medan elektromagnetis. Gelang jadi magnetis dan detektor logam dapat menemukannya. Ini yang kita perlukan untuk cari gelang ibu. Sebenarnya, temuan kami hanya telepon yang ditambahkan ke alat induksi elektromagnetis Newcom. Perlu telepon. Untuk mendengar dengung yang dihasilkan alat Newcom saat menemukan logamnya, nak. Kurasa tidak. Newcom dan aku telah berpisah dan tak bagaimana nasib alat itu. Waktunya rencana C, Angie. Ayo cari pulau terpencil. Kenapa kita tak terpikir untuk membeli detektor logam? Karena lihat berapa harganya. Mungkin kita bisa rakit dari alat lain di lab seperti buatan Tuan Bell. Itu hal masuk akal pertama yang kau katakan. Mulai, Von Bolt. Jadi itu elektromagnet. Ya, tapi diperbesar. Listrik yang mengaliri kawat menciptakan medan elektromagnetis kecil. Dan medan elektromagnetis itu mengelilingi paku dan menghasilkan arus listrik di dalam paku. Jadi pakunya mendapat medan elektromagnetis sendiri. Benar, Ken? Pakunya jadi konduktor dan listrik mengubahnya jadi magnet. Ada yang mendengar dengung? Suaranya dimulai saat medan elektromagnetis pertama muncul. Mungkin ini dengung yang dikatakan Tuan Bell. Hei, elektromagnet ubah koin jadi magnet tanpa menyentuhnya. Itu dia induksi. Mengubah sesuatu tanpa menyentuhnya. Perubahannya di induksi. Induksi elektromagnetis. Paham? Itu cara kita temukan gelang ibu. Dua medannya bergabung jadi satu medan besar dan dengung makin mengeras. Seperti prinsipku, untuk mencipta kau perlu imajinasi bagus dan tumpukan sampah. Terima kasih, kawan. Aku tak ingin ibu kecewa padaku. Detektor logam induksi elektromagnetis segera jadi. Seperti detektor logam Pak Bell, ada dua bagian utama, kalkulator dan radio AM ini. Ada listrik di dalam kalkulator dan bertindak sebagai alat induksi elektromagnetis. Dan radio AM akan menangkap dengung sehingga kita bisa dengar. Cari suara statis di radio AM agar tak menangkap frekuensi lain. Ah, itu dengung medan elektromagnetis dari kalkulator. Dengan posisi ini, dengungannya hampir tak terdengar.
Jadi, jika medan elektromagnetis kalkulator membesar, radio akan menangkapnya dan kita dengar dengung keras. Itu akan terjadi jika detektor kita melewati benda logam. Semoga itu gang ibumu. Penggaris ini akan menahan radio dan kalkulator. Kita emas. Belum, setelah temukan gelang ibu, baru kita emas. Haha, boom. Sapa apa itu? Ini detektor logam. Yang benar saja, seperti buatan tangan. Iya, kami ilmuwan muda. Kami suka membuat sesuatu. Buang-buang waktu. Hehehe. Ada sesuatu. Dua gelang. Ada lagi. Van Bolt, tolong bawakan air. Semuanya mirip. Yang tak banyak memudar itu gelang ibu. Hah, ini dia. Emasnya paling banyak. Itu gelang ibu. Oh, Kalian payah. Selalu cari cara yang sulit. Coba perhatikan.